Dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa itu fonologi. Fonologi merupakan ilmu bahasa yang menyelidiki, mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia beserta fungsinya. Fonologi terbagi menjadi dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik merupakan cabang studi fonologi yang mempelajari dan menganalisis penerimaan bunyi bahasa yang digunakan tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna. Adapun fonemik merupakan cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi sebagai pembeda makna. Kembali pada fonetik. Fonetik terbagi menjadi tiga aspek, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditori. Fonetik artikulatoris mempelajari cara manusia menghasilkan bunyi dengan menggunakan organ-organ berbicara. Fonetik akustik mempelajari sifat fisik dari bunyi-bunyi bahasa, termasuk frekuensi, amplitudo, dan durasi suara. Fonetik auditori mempelajari bagaimana manusia mendengar dan memahami suara, yang mana hal ini melibatkan studi tentang bagaimana telinga manusia merespon getaran suara dan bagaimana informasi ini diolah oleh otak. Krida Laksana mengemukakan bahwa fonetik juga terbagi menjadi tiga bagian, yaitu fonetik instrumental, fonetik parametris, dan fonetik terapan. Fonetik instrumental merupakan cara pengkajian terhadap tuturan, selanjutnya menghitung, analisis, dan merekam bunyi dengan alat elektronik. Fonetik parametris merupakan pendekatan dalam fonetik yang memandang wicara sebagai sistem fisiologis tunggal dengan variabel-variabel artikulasi dalam saluran suara yang terus-menerus bergerak dan saling bekerja sama dalam dimensi waktu untuk menghasilkan bunyi yang disegmentasikan oleh pendengar menurut kaidah bahasa yang berlaku. Fonetik terapan yaitu bidang linguistik terapan yang mencakup metode dan teknik pengucapan bunyi dengan tepat. Ramelan tahun 1985-82 juga mengemukakan bahwa fonetik terbagi menjadi dua bagian, yaitu fonetik umum dan fonetik khusus. Fonetik umum yaitu fonetik yang membahas bunyi bahasa yang dapat dihasilkan manusia secara umum. Fonetik khusus yaitu fonetik yang memfokuskan perhatiannya pada bunyi bahasa tertentu. Misalnya fonetik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa Indonesia disebut fonetik bahasa Indonesia. Selanjutnya ada alat ucap. Alat ucap diartikan sebagai organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Alat ucap terbagi menjadi dua bagian, yaitu alkulator pasif dan alkulator aktif. Alkulator pasif yaitu bibir atas, gigi atas, gusi, dan langit-langit. Alkulator aktif yaitu alat ucap yang aktif bergerak membentuk hambatan dan aliran udara. Adapun 25 alat ucap manusia yaitu yang telah tertera pada gambar tersebut. Selanjutnya ada vokal dan konsonan. Vokal adalah bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru tidak mendapat halangan. Selanjutnya konsonan diartikan dengan huruf yang melambangkan bunyi ujaran tertentu, khususnya bunyi yang menghalangi udara sebelum keluar dari mulut seperti pada lidah, bibir, atau tenggorokan. Terdapat 7 jenis konsonan, yaitu konsonan labiobial, konsonan labiodental, konsonan apikudental, konsonan apikopalatal, konsonan palatal, konsonan velar, dan konsonan glotal. Adapun konsonan glotal yaitu celah antara dua pita suara yang menghasilkan bunyi hamzah seperti K, yang mana ucapannya seperti disentakkan. Yang selanjutnya ada intonasi. Intonasi merupakan kerjasama antara tekanan, nada, durasi, dan perhentian. Perhentian yang menyertai suatu tutur dari awal hingga ke perhentian terakhir. Menurut Graf tahun 1984-38. Bagian intonasi yang pertama ada tekanan. Yang dimaksud dengan tekanan atau stres merupakan suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ujaran. Yang kedua ada nada, adalah cara kita mengubah pitch
ini dapat mempengaruhi arti kalimat, menunjukkan emosi, atau menekankan bagian tertentu dari kalimat. Yang ketiga ada durasi. Durasi merupakan suatu jenis unsur suprasegmental atau unsur yang menemani dalam mempengaruhi bunyi bahasa, yang ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah segmen atau suatu rangkaian pada bahasa. Yang terakhir ada perhentian. Perhentian merupakan pemutusan suatu arus ujaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada fonem dan alofon. Fonem merupakan sebuah istilah linguistik dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna, atau bisa juga diartikan sebagai benda terkecil yang dapat membedakan arti, dan huruf adalah lambang bunyi. Sementara alofon diartikan sebagai varian fonem berdasarkan posisi. Misalnya, fonem I pada kata ingkar, cita, dan tari. Masing-masing I tersebut merupakan alofon dari I. Fonem U mempunyai alofon seperti pada kata tokoh dan tuku, dan sebagainya. Selanjutnya ada asimilasi dan disimilasi, di mana asimilasi diartikan sebagai penyamaan atau proses dua bunyi yang tidak sama disamakan atau dijadikan hampir sama. Sedangkan disimilasi merupakan kebalikan dari asimilasi, yang artinya ialah proses di mana dua bunyi yang sama dijadikan tidak sama. Dan yang terakhir ada suara bakti. Suara bakti merupakan